Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah? Tidak ada. Oh. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau kopi ijazah itu, foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu, sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya. Halo, pemirsa dan sahabat sarang informasi dimanapun kalian berada. Kali ini ada kabar yang sangat mengejutkan. Hari ini, Dr. Bonatua Silalahi kembali menghebohkan dunia maya karena mendapatkan temuan baru terkait legalisir ijazah Jokowi yang sebelumnya belum pernah ditemukan dan dibongkar oleh siapapun. Kami mendapatkan informasi Anda baru siang tadi ini mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanpa sensor. Memang selama ini disensor banget ya, Bang Bonatua? Ya, benar. Ini tampak semua kelihatan ya. Sekarang ini sudah tampak jelas ini. Oke, tapi menurut Anda mungkin secara Anda melihat saat ini itu ijazah asli atau tidak? Ijazah. Hipotesis saya ijazah tidak ada, bukan asli. Oke. Ya pemirsa, ini ada keterangan nama universitasnya, Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, ada ijazahnya di sana. Kemudian, namun nampaknya saya juga berangkat ke KPU ini sudah punya modal dasar bahwa di kita itu, di saya juga, di Bang Mikael juga sudah ada namanya ijazah fotokopi yang seperti ini, tapi diperoleh dari pintu belakang istilahnya. Dan ada hal yang lebih mencengangkan di sini. Benarkah ijazah Jokowi lebih dari satu ijazah? Dan benarkah ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Dugaan buatan Pasar Pramuka dan cetakan Pasar Pramuka, dan siapa pelaku pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka pun akan terungkap terang benderang setelah adanya temuan ini, dan akan semakin mengerucut apa sebenarnya yang terjadi. dengan yang ditunjukkan ini adalah asli, tapi ternyata berbeda dengan apa yang Anda terima sekarang atau salinannya. Berarti ijazahnya sebenarnya ada lebih dari satu? Mungkin bukan ijazahnya yang lebih dari satu, tapi fotokopinya lebih dari satu. Oke, silakan lanjut. Jadi, Bang, lanjut. Kan saya melihat saya menemukan bisa dicek di TV sebelah ya. Di TV sebelah itu pernah ada acara dihadiri oleh menteri, dihadiri oleh ketua KPU, dan ada pelaku yang namanya pelaku Pasar Pramuka. Dia menceritakan modus-modusnya bahwa mereka tidak butuh asli, mereka hanya mencetak fotokopi. Dan bagaimana bisa fotokopi itu dilegalisir? Mereka bilang bahwa mereka merawat orang-orang yang melegalisir, katakanlah kampus atau institusi sekolah. Jadi itu bisa ditelusuri jejaknya itu Menteri Pendidikan juga bingung waktu itu di situ. Dan untungnya saya menemukan dokumen ini sehingga saya bisa jadikan ini sebagai bukti hipotesis saya gitu. Yang lebih mengerikan lagi dan mencurigakan, kenapa Jokowi bisa lolos saat mencalonkan diri sebagai pejabat, dan ini lebih mengherankan lagi kenapa pihak dari KPU pun tidak ada rasa curiga dengan dokumen yang diserahkan oleh Joko Widodo saat itu. Hal ini tentunya masih bisa diperdebatkan, akan tetapi timbul kecurigaan-kecurigaan yang sangat mendasar setelah kita melihat beberapa fakta dan data yang didapatkan oleh Bonatua Silalahi hari ini. Dan sangat tidak mungkin lembaga KPU yang tentunya sesuai dengan fungsinya, dan termasuk saat penerimaan dokumen pun di KPU sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan pembelajaran penuh sesuai dengan kompetensinya. Maka dari itu sangat tidak mungkin sekelas lembaga KPU asal-asalan terima dokumen dari Jokowi yang janggal akan tetapi diloloskan begitu saja. Pertanyaannya, apakah sebenarnya KPU tahu bahwa ijazah Jokowi memang bermasalah dan tahu sebenarnya ijazah Jokowi tidak layak untuk mendaftar?
Terungkap juga akhirnya, dalam beberapa tahun yang lalu Menteri Pendidikan pun di stasiun TV sebelah pernah mewawancarai pelaku pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka, dan ada beberapa pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan dari ex pelaku pembuat ijazah palsu tersebut. Dan apakah bisa jadi ada kaitannya dengan dugaan ijazah palsu Jokowi yang selama ini jadi isu yang sangat hangat ini? Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah. Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak. Dokumen fotokopi ijazah, Oh my God. kemudian ada print out legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bahwa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta. Untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Di Iya, selain betul, foto. betul. Lalu, kenapa jika KPU sudah tahu ijazah Jokowi ada kejanggalan tapi dipaksakan lolos dokumen abal-abal tersebut? Apakah ada sebuah kong kali kong di antara oknum KPU dengan pihak Jokowi atau relawan Jokowi? Jika kita membahas kong kali kong dan manipulatif ini sangat menarik, mari kita kupas satu demi satu. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih serius, temuan dari Dr. Bonatua ini agar tidak gagal dalam memahaminya. Memang Jokowi adalah mantan presiden yang sangat terkenal manipulatif dan sering berbohong di saat menjabat. Itu pun menurut kabar yang beredar selama ini. Dan tentunya kalau hanya soal dokumen seperti ijazah itu terlalu kecil dan terlalu mudah buat Jokowi untuk dimanipulasi. Inilah bahasa tubuh tukang ngibul yang sebenarnya. Anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana? Anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang ya jualan pisang goreng, kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Silakanlah mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi, dan saya nggak ingin mendorong, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak. Biarlah anak-anak saya jualan pisang goreng, jualan martabak. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Mohon dukungannya. Ya, Saya senang melihat Program-program sudah membawa Indonesia ke kebun binatang. Tugas kita sekarang, binatangnya kita gemukkan, melanjutkan dan menyempurnakan, memperluas kebun binatangnya. bagus sekali. Sedangkan kita mungkin semua tahu beredarnya isu percetakan di Pasar Pramuka pun bisa membuat dan mencetak ijazah palsu yang sangat sulit dibedakan. Barang palsu pun bisa terlihat 99% seperti asli dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau. Dan menurut pengakuan pelaku membuat ijazah palsu pun,
Siapapun bisa memesan, bahkan dari kalangan pejabat pun banyak yang memesan. Apalagi Jokowi, orang yang sangat luar biasa kelicikan dalam berpolitik saat menjabat. Jika terdesak dan ingin melampiaskan ambisi politiknya dan mewujudkan kerakusan berkuasanya, undang-undang pun bisa dirubah dalam hitungan waktu oleh Jokowi. Maka tidaklah heran jika diduga Jokowi menggunakan ijazah palsu dan kenapa Jokowi bisa lolos saat mendaftar. Lalu kenapa Jokowi pun selalu dikait-kaitkan dengan isu korupsi besar di beberapa mega korupsi di Republik ini? Lalu, apa sebenarnya peran Jokowi di isu korupsi yang sering menyeret namanya? Tidak menutup kemungkinan hal itu memang benar. Akan tetapi, pertanyaannya, kenapa hal dan berita isu besar tersebut mandek dan tidak pernah ada yang berlanjut dan terbukti bahwa Jokowi ikut terlibat dan tidak pernah terbongkar? Dan apakah sebenarnya memang Jokowi orang baik, orang bersih yang tidak pernah melakukan sedikit pun korupsi? Atau dikarenakan penegak hukum memang sangatlah susah untuk mengungkap keterlibatan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi, karena di belakangnya ada kekuatan-kekuatan yang sangat besar yang melindungi Jokowi. Tidak heran jika ijazah yang diduga palsu dan Jokowi kenapa dugaannya bisa membuat dan menggunakan ijazah palsu adalah hal yang sangat sepele buat Jokowi. Karena di belakang Jokowi ada kekuatan orang-orang besar yang bisa mengendalikan isu ini agar aman dan tidak terbongkar. Dan apakah kemungkinan lembaga dan institusi apapun akan nurut kepada Jokowi? Bahkan mungkin bisa jadi sebenarnya Polri pun tahu ijazah Jokowi palsu. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan bisa jadi mereka takut untuk mengungkap suatu kebenaran demi jabatan. Dan jabatan mereka sendiri pun takut dicopot jika tidak menjalankan perintah atasan. Sedangkan kita semua tahu Kapolri Listio Sigit yang mengangkat adalah Jokowi. Bisa jadi jika Listio Sigit tidak mau ikuti keinginan Jokowi pun nasibnya akan tersingkir dari jabatannya sebagai Kapolri. Nah ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai saling begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Sedangkan Listio Sigit seperti yang kita lihat didesak untuk mundur oleh suara-suara rakyat pun tidak mau mengundurkan diri, bahkan terus menjabat dan menjadi Kapolri paling lama dan terlama menjabat sepanjang sejarah di negeri kita ini. Jadi sangatlah mustahil isu ijazah palsu Jokowi ini akan berakhir dan menemukan sebuah kebenaran dan keadilan, apalagi akan terbongkar. Siapapun yang akan melawan atau mengungkap kebenaran tentang ijazah ini akan berhadapan dengan penguasa dan berujung di penjara. Dan tidak akan ada menangnya masyarakat kecil walaupun ingin berjuang untuk kebenaran. Karena jika orang yang menggunakan ijazah palsu ini terus berkuasa, mereka akan terus membuat skenario licik yang terus dibangun agar kedok mereka dan kejahatan para penguasa tidak akan terbongkar sebelum jalur-jalur kecil dan rantai kekuasaannya terputus satu demi satu. Mereka akan terus berkuasa menipu rakyat. Akan tetapi percayalah, kekuatan dan kekuasaan yang zolim serakah karena demi kepentingannya pribadi dan kelompoknya suatu saat akan runtuh, dan kita tinggal tunggu saja waktunya yang tepat. Bagaimana tanggapan kalian mengenai isi cerita video ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.